Halo gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Situasi di Bandung sore hari di Padma, hotel idola buat keluarga. Oke teman-teman, saya udah sedikit intro. Jadi tadi pagi nyampe Bandung dan cari tempat kopi masih tutup. Yang buka tuh kalau deket Raca Bentang itu ada si Will, Noah jam 10, Hurt jauh, dan akhirnya saya mampir ke Kuro. Oke, karena ini udah sore, jadi saya akan sedikit ya mengobrolkan secara versi kopi-kopi ala-ala suka-suka, sementara gue yang dikit, yaitu si Bin Myanmar Black Honey. Myanmar Black Honey dengan notesnya kalau di sini cherry, lemon, apple, grape, almond. Ini varietalnya apa ya? Katuai. Ini sama katuai ya. Katuai ini juga katuai yang natural. Ini sebenarnya dua-duanya udah saya brew, tapi belum saya obrolkan karena memang belum ada waktu. Dan sore ini saya akan sedikit mengobrolkan satu dulu ya, si Myanmar natural ini. Impresi versi ala-ala seperti apa. Dan ini roasterynya Best Cabin. Kadang kalau saya memang nggak begitu mempermasalahkan roasterynya kalau dia udah ada apa basic green beannya misalkan udah oke, harusnya roastery udah tinggal nge-twist. Nah tapi entah kenapa saya merasakan ada sesuatu yang biasa aja di Myanmar natural ini. Biasa aja. Tapi apakah saya salah membrew? Saya nggak tahu. Apakah memang begini ekspektasinya nggak terlalu tinggi? Daripada perpanjang cincong, saya akan mengobrolkan si ini dulu ya. Aduh, sorry. Sin Myanmar dulu. Saya akan pakai gramasi setan di 13 gram. Oke. Gramasi setan kebanyakan. Oke. Buat yang ingin melihat seperti apa beannya, bisa dilihat di sini. Ini roasted beannya. Kalau buat saya roasted beannya untuk beannya oke. Sorry kepotong. Ini natural, tapi entah kenapa kayak buat saya ini saya nggak merasakan ada super fresh roastnya di sini. Kita akan cobain aja ya. Kecenderungan kayak aroma coklat ya, kecenderungannya. Sama ada sedikit cinnamon ya. Ini saya so tahu teman-teman. Sama ada sesuatu rasa yang sweet tapi dalam, bukan fruity ya. Saya nggak menemukan sesuatu yang fruity di sini. Daripada banyak cicong, kita akan ini dulu ya, akan giling dulu ya. Kalau ada yang bilang kopi-kopi ala-ala suka-suka ribet banget sih hidupnya, kemana-mana bawa alat. Ya, namanya juga snob bro, namanya juga newbie. Oke, saya akan kita akan main circle agak course ya. 1 2 3 4 5 6. Saya akan main di 6 circle 5. Seperti apa? Semoga mungkin ini saya yang salah prosesnya ya.
Saya akan pakai ini, kayaknya estimasi aja ya. Saya suhu di 90 derajat Celcius karena tekonya di mobil ketinggalan, males ngambil, jadi saya pakai teko hotel ya. Sorry agak kegoyang. ...200 gram. Lalu kita akan kasih sentuhan sedikit ya. Udah. Semoga kali ini saya bisa mengekspresikan rasa terhadap si Myanmar natural ini ya. Ini ada prosesornya kasih Yuangan Sen State Myanmar. Apa sih? Amayar Coffee. Oke. Kita turunkan. Saya mendiamkan sekitar tadi 1 menit 30 detik lah. Oke. Warnanya mantap ya. Kita akan geser dulu. Aromanya sangat subtle banget ya. Kalian tahu subtle gak sih? Bukan aroma yang sangat liar banget ya. Kayak kemarin misalkan saya mencicipi Smendo anaerobik, honey anaerobik dari si Best Cabin. Saya kadang sebenarnya nggak menyalahkan, atau dalam hal ini nggak istilahnya nggak menuduh atau menyalahkan atau menilai bahkan menjelek-jelekan roastery, kadang enggak sih. Kalau saya memang karena berangkatnya dari green bean-nya, ya udah berarti ini kalau gitu si basicnya nih Myanmar ini nggak cocok sama saya. Tapi let's see, kita akan cobain ya. Karena saya pikir kalau roastery yang memang specialty sih, memang pemilihan bean-nya harusnya udah amazing, tinggal subjektif selera buyernya aja sih kalau buat saya. Nih, kecenderungannya tuh kalau buat saya ya, bukannya saya so tahu ya, terlepas bahwa ini roastingannya kayak memang bisa dibawa espresso, dan kecenderungannya aftertaste-nya kayak lumayan berasa pahitnya, berbody. Tapi sekali lagi teman-teman, buat saya nggak ada masalah kalau kopi itu memang ada pahitnya, it's okay buat saya. Jadi sebenarnya ini si Myanmar natural ini buat saya nggak ada masalah. Cuman mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi untuk sesuatu yang wah Myanmar nih natural gitu. Terlebih lagi si varietalnya Catuai. Biasanya Catuai kalau dari mana ya, dari Brazil tuh biasa lebih seru rasanya ya. Tapi mungkin sekali lagi ini subjektif selera saya. Kalau buat saya Myanmar untuk dibandingkan dengan kopi-kopi lokal Indonesia masih jauh sih kalau buat saya. Kalau buat saya Myanmar, Thailand, kalau buat saya Indonesia masih memegang untuk kategori bin-bin amazing sih, bin-bin yang bisa ditwist secara rasa, secara aroma. Saya nggak tahu yang black honey apakah saya bisa mengungkapkan
apa yang saya rasakan, karena black honey juga udah saya brew dan impresi saya sebenarnya sama dengan si Myanmar natural. Jadi masih menang black honey kalau saya misalkan brew kopi-kopi dari black honey-nya si Flores misalkan, atau Papua atau Aceh Gayo. Jauh lebih seru dibandingkan dengan Myanmar black honey. Jadi saya pikir saya nggak perlu ngebrew atau ngebacotin black honey, jadi sekalian aja. Kalau buat saya dua-duanya masih bisa diminum, oke. Tapi ekspektasi saya terlalu tinggi untuk Myanmar, jadi buat saya ini nggak masuk pada akhirnya. Saya masih okehan dengan Smendo, playful, fruity, wangi, sama kaya dengan kompleksitas rasa dan aroma. Kalau ini tuh kecenderungannya lebih, sekali lagi lebih subtle, kayak saya minum kopi-kopi dari si Thailand ya, Manekwek dan lain-lainnya ya, kurang lebih kayak gitu sih kalau bahasa. Jadi impresi saya untuk Myanmar, saya sih nggak terkejut ya, maksudnya nggak anjing ya, nggak segila kalau ketika membuka Smendo. Wow gitu ya, ini kopi bisa begini ya, kopi lokal gitu ya. Bahkan kalau bicara Smendo bisa begini ya gitu. Itu enak banget sih kalau buat saya Smendo. Tapi kalau untuk Myanmar natural black honey enak, tapi menjadi sesuatu yang sangat basic, sangat standar, dan bahkan bisa enak ya. Ini bukan sesuatu yang anjing dengan enak banget, enggak. Ini masih enak di kategorinya, tapi buat saya ini menjadi kebanting untuk kopi-kopi lokal. Ini menjadi sesuatu yang biasa aja ya, bukan sesuatu yang wajib saya beli gitu ya sih. Kalau buat saya ini, saya bisa mendapatkan bean yang lebih enak dari lokal, misalkan dari Instinct gitu ya, si terakhir yang saya beli, atau bahkan Smendo. Itu aja sih kalau buat saya. Jadi sekalian aja dua, jadi nggak usah bertele-tele. Bisa kalau kopi yang basicnya ini udah saya berubah beberapa kali sebenarnya. Ini udah menggunakan Aeropress, udah menggunakan si 360, dan udah menggunakan si Hario Switch. Buat saya dengan eksplorasi gramasi, eksplorasi green size, dan suhu dan air, buat saya ini memberikan level rasa yang wajib dieksplor kalau buat saya. Tapi buat kalian yang memang ternyata penasaran dengan Myanmar natural atau Myanmar black honey, monggo silahkan, oke, kalian harus coba. Karena kadang mungkin saya subjektif, jadi kita nggak pernah tahu kalau kita nggak merasakannya. Oke, selamat mencoba kalau ingin mencoba. Dari Desk Cabin, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Cukup ya, nggak perlu dieksplor terlalu jauh. Ciao.